Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik, Ibu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu cek lagi dulu ya, ada yang nggak berangkat atau berangkat semua? Berangkat semua, Bu. Baik, alhamdulillah ya, berangkat semua. Baik, kita sekarang masuk ke materi. Ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Ayo, Ya, ada huruf albunya, hasar, ujub, sambung, riak, dan sifat-sifat hurufnya. Yang pertama ada huruf albunya, yaitu secara bahasa jelas dunia yang berlebihan. Sedangkan istilah yaitu mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat. Kalian terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 20. Bagaimana sudah dibacakan artinya? Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Ya, terus berbahaya. Kemudian ada penyebab albunya. Yang pertama yaitu menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Kemudian suka menggunakan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara, pikir terhadap harta tidak dalam hartanya tertentu di dunia, kemudian serakah dan rakus serta tamak, dan tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Kemudian cara menghindarinya yaitu yang pertama, mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sementara atau fana. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, mengenal akan rasa cukup terhadap yang dimiliki. Dan yang keempat, mengingat bahwa perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang selanjutnya yaitu ada hasad. Yang pertama, secara bahasa yaitu dengki atau benci. Sedangkan menurut istilah, membenci nikmat Allah SWT yang dianugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain tersebut. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Imran ayat 120. Coba Mbak Novi bacakan artinya. Yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Baca langsung Mbak Novi, aku baru Mbak Novi. Kemudian penyebab dari hasad yaitu ada dua sebab. Yang pertama, seseorang selalu hasad karena adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Kemudian adanya sifat takabur atau sombong. Yang selanjutnya yaitu cara menghindari sifat hasad, yaitu memperbanyak bersyukur kepada Allah, berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa, kemudian memelihara sikap rendah hati, saling mengingatkan dan saling menasihati, bersikap realistis melihat kenyataan, dan mempunyai pendirian dan tidak mendapat provokasi. Kemudian ada ujub. Ujub secara bahasa yaitu kagum pada diri sendiri. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan suatu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri sendiri. Selanjutnya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 120. Coba Mbak Dewi bacakan artinya. Artinya kepunyaan Allah Maha kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, terima kasih Mbak Dewi atas Mbak Dewi. Penyebab ujub yaitu yang pertama banyak dipuji orang, terus banyak mereka kesuksesan, kekuasaan, mempunyai keluarga dan kecerdasan yang tinggi, serta memiliki kesempurnaan fisik. Kemudian ada cara menghindarinya. Coba Mbak Lilis dibacakan.
Yang pertama, selalu ingatkan akan menentukan dirinya ciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Yang kedua, sadar akan menentukan dunia dan akhirat. Yang ketiga, menjadi bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah atau hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang keempat, menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah. Yang kelima, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat buruk. Yang kelima, berusaha maupun bekerjasama dan tidak saling menyakiti. Terima kasih Bang Baris, Bang Baris. Kemudian ada sombong secara bahasa yaitu membanggakan diri sendiri. Secara istilah, sombong merupakan anak dari ujub. Akar dari sombong yaitu ujub. Jadi ujub itu melahirkan sifat sombong. Terdapat perbedaan antara ujub dengan sombong. Adapun ujub tidak memakan orang lain, sedangkan sombong itu membutuhkan orang lain sebagai penggantinya. Dalamnya terdapat di surat Al-A'raf ayat 146 yang artinya akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Penyebab dari sombong yaitu yang pertama, merasa apa yang diucapkan benar sehingga menganggap orang lain salah. Yang kedua, dalam pujian. Ketiga, merasa banyak ilmu. Dan keempat, yaitu amal dan ibadah. Yang merasa hidupnya selamat sampai di atas dengan orang lain yang tidak selamat. Kemudian cara menghindarinya, coba Mbak Rizkina dibacakan. Cara menghindarinya yaitu yang pertama meningkatkan ibadah kepada Allah, yang kedua meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, yang ketiga menyadari dosa yang akan menimpa pada orang sombong, yang keempat mengganti dengan perilaku tawadhu, yang kelima ikhlas dalam melakukan perbuatan, yang terakhir menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Terima kasih Mbak Rizkina. Kemudian yang terakhir yaitu ria. Secara bahasa yaitu menampakkan. Sedangkan istilah, melakukan amal kebaikan bukan karena niat ibadah kepada Allah, melainkan demi manusia dengan cara memperlihatkan kebaikan tersebut kepada orang lain supaya melihatnya. Kemudian dalam arti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Penyebabnya yaitu yang pertama, terlalu tergantung orang lain, lari dari celaan, kemudian rakus akan apa yang terbawa, kemudian ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan, senang karena adanya pujian dari orang lain, dan yang keenam yaitu lalai akan dampak buruk dia. Kemudian ada cara menghindari sifat ria. Mbak Indra sekarang baca. Cara menghindarinya yang pertama yaitu memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah, kemudian menghindari sikap suka memamerkan perbuatan, ketiga bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, keempat meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah, kelima ingat dari perilaku ria, yang terakhir berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ria. Terima kasih Mbak Indra atas berbeda. Yang materi pada hari ini Ibu ada ini apa namanya? Nanti kalian mencocokkan mana yang termasuk sifat tercela dan cara menghindarinya. Kalian bisa pilih. Baik, ya Bu. Itu perilaku 5 menit ya.
Baik, sudah semua memang anak. Sekarang macam mana? Berapa ini? Sudah semua ya anak-anak, aku sudah belajar. Baik, di sini ada sifat percaya, yaitu yang pertama ada Albumnya dasar kata ujuk, sombong liar tadi albumnya apa? Ada ya? tidaknya membanggakan diri, sombong, merendahkan orang lain. Iya. Terus cara mengendalinya yang pertama ada bersyukur, merasa atau introspeksi diri, kemudian toleransi, semuanya Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum mengakhiri materi materi ini, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi